Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Serangkaian proses dalam alokasi kebijakan publik secara mudah disebut dengan proses kebijakan. Banyak ahli mendetailkan proses-proses yang terjadi dalam alokasi kebijakan publik. Dari pendapat-pendapat yang ada tersebut, bisa ditarik benang merah bahwa proses kebijakan publik secara mudah terdiri ada 3 tahap. Yang pertama, bagaimana sebuah kebijakan direncanakan. Yang kedua, bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan. Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan itu dievaluasi. Sejatinya, dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah, tentunya sering kali didapati sebuah hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatannya itu. Ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi pelaku kebijakan publik untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar perencanaan pembangunan daerah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, kita lanjut. Dalam perspektif pembangunan daerah, tahap-tahap dalam proses kebijakan publik diwujudkan dalam tahapan perencanaan program atau kegiatan, implementasi program kegiatan, dan evaluasi pembangunan program kegiatan. Perencanaan pembangunan daerah sebagai sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses kebijakan publik. Paling tidak terdapat 2 tahapan dalam proses yang kadang ditemui kendala dan permasalahan, yakni yang pertama, bagaimana tujuan pembangunan dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam program kegiatan. Dan yang kedua, kendala permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dan implementasinya. Baik, selanjutnya kebijakan publik menurut Robert Eystone yang dikutip dalam Budi Wiratno tahun 2022 mengatakan bahwa secara luas kebijakan dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pengertian ini masih sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan dapat mencakup banyak hal. Secara mudah dapat dikatakan kebijakan publik adalah usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik, penyelesaian permasalahan politik oleh negara dalam hal ini diwakili pemerintah, diwujudkan dalam bentuk fungsi pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah dilakukan melalui alokasi kebijakan publik, di mana alokasi kebijakan publik dirumuskan bersama antara pelaku yang terlibat dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses kebijakan publik. Berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menurut Howard, sebagaimana dikutip dalam Purwanto tahun 2012, kenyataan proses kebijakan publik yang sempurna tidak pernah terwujud dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, ada hambatan eksternal. Kegagalan implementasi bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor di luar organisasi. Yang kedua, waktu dan sumber daya yang tidak sedia secara memadai. Yang ketiga, kebijakan yang didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Baik, kita lanjut. Hambatan-hambatan yang seringkali terjadi dalam perencanaan. Yang pertama, ada hambatan eksternal. Kegagalan implementasi belum tentu dikarenakan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi faktor-faktor dari luar organisasi. Seringkali antara lembaga perencanaan kebijakan dan lembaga teknis pelaksanaan kebijakan memiliki gap
karena ketergantungan dengan pihak lain, sebagaimana contoh pada beberapa program pengentasan kemiskinan. Untuk menentukan sasaran program diperlukan data dan informasi dari instansi di luar pemerintah daerah. Selanjutnya, yang kedua adalah waktu dan sumber daya. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tata kelola waktu dari masing-masing aktor. Idealnya, pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi. Akan tetapi, masalah-masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dilalui dengan baik. Yang ketiga, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang dicapai. Keterbatasan waktu pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi pada kualitas rumusan kebijakan yang dibuat. Proses kebijakan memerlukan waktu yang ideal dalam perumusannya, sehingga analisa-analisa yang diperlukan dalam proses kebijakan mempunyai kualitas yang baik. Seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat, dikarenakan analisa-analisa yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara ideal. Selanjutnya, yang keempat, lembaga pelaksanaan jarang yang mandiri. Ini menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah disebabkan karena lembaga pelaksanaan teknis kebijakan jelas terlihat tidak bisa mandiri. Intervensi dari pihak eksternal, pelaksanaan teknis, keterbatasan waktu, keterbatasan data dan informasi membuat pelaksanaan akhirnya justru melaksanakan kepentingan pihak yang lebih dominan. Pelaksanaan teknis kebijakan tidak bisa secara kuat kemandiriannya dalam melaksanakan kebijakan. Padahal seharusnya jika menyangkut sasaran dari kebijakan, tentunya lembaga pelaksanaan teknis yang memiliki dasar pengetahuan yang paling dominan. Yang kelima, jarang ada kesempatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan tahunan pemerintah daerah adalah penyusunan dokumen RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Pemerintah pusat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang terakhir, jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari penganggaran. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan informasi besar anggaran. Implikasi dari hal tersebut adalah para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan seringkali membuat susulan sebanyak-banyaknya agar kemungkinan usulan yang disetujui juga semakin banyak. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat memerankan perannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing: pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi. Baik, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini mengenai hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.